Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baiklah anak-anak SD Islam Az-Zahra Palembang, khususnya kelas 4. Pada video ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang pelajaran keempat buku baca tulis Al-Quran kelas 4 SD Islam Az-Zahra Palembang. Kita masuk ke surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin ini adalah surat yang ke-83. Surat Al-Mutaffifin ini adalah surat yang ke-83 dan berjumlah 36 ayat. Jadi jumlah ayatnya adalah 36 ayat. Baiklah anak-anak sekalian, kita langsung terlebih dahulu Bapak akan bacakan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan ayat 1 sampai dengan ayat berapa ya? Ayat 1 sampai dengan ayat 12. Baik, beserta artinya juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celakalah, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Jadi al-mutaffifin artinya orang-orang yang curang. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan atau apa arti al-mutaffifin, maka jawabannya adalah orang-orang yang curang. Berapa jumlah ayat surat Al-Mutaffifin? Jawabannya adalah 36 ayat. Baik, wailul lil mutaffifin artinya kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Jadi orang-orang yang curang itu akan mendapatkan kecelakaan. Siapakah mereka? Mereka adalah alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Jadi orang-orang yang apabila melakukan misalnya transaksi jual beli, nah takaran itu sudah pas, kemudian justru mereka minta dipenuhi, artinya adanya kecurangan. Orang-orang yang melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli, mengurangi timbangan. Kemudian pada ayat berikutnya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Jadi ini kebalikan dari ayat yang kedua. Nah, kalau ayat yang kedua ini ketika mereka membeli, misalnya beli apel 1 kilo, sudah ditimbang, sudah pas 1 kilo, tapi pengen minta dilebihkan, memaksa. Nah, kemudian pada ayat yang ketiga ini sebaliknya, ini penjual. Dia misalnya jualan buah, orang beli 2 kilo, dikasihnya 2 kilo kurang. 2 kilo kurang, bisa jadi
mungkin timbangannya sudah dimodifikasi ataupun yang lainnya. Intinya curang dalam melakukan jual beli. Kalau beli pengen ditambah, dilebihkan, beli 2 kilo pengen lebih, kalau bisa 2 kilo setengah, itu tidak boleh. Atau mungkin sebaliknya jualan, orang beli 3 kilo dikurangi, 3 kilo kurang berapa on, dan seterusnya. Maka ini di dalam ayat ke-1 ini, mereka yang seperti itu akan mendapatkan kecelakaan yang besar. Akan mendapatkan kecelakaan yang besar. Apa maknanya? Itu mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya adalah ayat yang keempat. Ayat yang keempat, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Jadi orang-orang yang curang itu sadar tidak sih sebenarnya? Sadar tidak mereka bahwa nanti suatu saat mereka akan mati, suatu saat mereka akan dibangkitkan, akan dipertanggungjawabkan atas kecurangan-kecurangan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Liyaumin azim, pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Kemudian ayat berikutnya, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Nah, ya. Pada hari itu seluruh manusia akan dibangkitkan dan akan berdiri di hadapan Allah SWT mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah diperbuat, yang telah dilakukan selama hidup di dunia, ya. Selama hidup di dunia. Lanjut berikutnya adalah ayat yang ke-7. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali jangan curang. Jadi jangan curang walaupun sekali, tidak boleh curang itu. Sekali tidak boleh, 2 kali tidak boleh, 3 kali dan seterusnya tidak boleh. Pokoknya curang itu sedikit atau banyak, 1 kali atau 2 kali atau 3 kali, itu tetap tidak boleh, harus dihindari. Karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan di sijjin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Jadi orang-orang yang curang itu, mereka termasuk orang-orang yang durhaka dan perbuatan mereka itu tersimpan di dalam sijjin. Oke. Berikutnya adalah wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kamu apa itu sijjin? Apa dia sijjin itu? Apa sijjin itu? Yang dimaksud dengan sijjin itu apa? Kitabum marqum, yaitu kitab yang tertulis. Kitab yang tertulis. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, jelaskan apa yang dimaksud dengan sijjin, maka jawabannya adalah kitab yang tertulis. Kitab yang tertulis, ya. Kitab yang tertulis, atau dengan jawaban lengkapnya, kitab yang tertulis di dalamnya catatan-catatan perbuatan buruk orang-orang yang durhaka. Itu jawabannya. Kemudian berikutnya adalah ayat yang ke-10. Wailun yawma idzil lil mukadzibin.
kecelakaan yang besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Orang-orang yang mendustakan ini adalah orang-orang yang banyak mendustakan ayat-ayat Allah. Orang-orang kafir atau orang-orang yang ahli maksiat. Na'udzubillah. Maka pada hari itu adalah hari yang celaka bagi mereka. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, tidak percaya pada hari akhirat itu. Jadi orang-orang yang tidak percaya adanya hari akhir, orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat, orang-orang yang tidak percaya adanya surga, orang-orang yang tidak percaya adanya neraka. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Jadi orang-orang yang mendustakan hari akhir, mendustakan adanya akhirat, mendustakan adanya surga, mendustakan adanya neraka, mendustakan Al-Quran, mendustakan Nabi Muhammad, tidak beriman adalah orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang dipenuhi dengan dosa. Mungkin itu pembelajaran kita pada kesempatan ini, yaitu surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan ayat 12. Jadi anak-anak silakan untuk dihafalkan ya, surat Al-Mutaffifin ini dihafalkan, kemudian artinya dipahami, juga dipahami, serta nanti disetorkan kepada Bapak. Minimal satu ayat 1 sampai ayat 10. Baik, berikutnya kita bersama-sama membaca kandungan dari surat Al-Mutaffifin. Baik. Al-Mutaffifin artinya orang-orang yang curang. Al-Mutaffifin itu artinya orang-orang yang curang. Surah Makkiyah yang berjumlah 36 ayat. Jadi Al-Mutaffifin itu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya berjumlah 36 ayat. Berada pada urutan surat yang ke-83. Anak-anak pasti ingatkan kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Bagi yang lupa baca lagi ya kisahnya. Bagaimana Allah membinasakan mereka karena kecurangan dalam takaran dan timbangan. Jadi di sini kisah Nabi Syuaib itu umat Nabi Syuaib alaihi salam ini mereka hobinya mengurangi timbangan ketika melakukan jual beli, akhirnya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka surah Al-Mutaffifin menjelaskan tentang timbangan, takaran dan ukuran. Ketiga alat ukur inilah yang membuat manusia curang dalam melakukan transaksi jual beli atau berdagang. Di pasar, kita lihat paragraf ini. Kita lihat ya, Bapak bacakan ya biar tambah paham. Di pasar kita sering menemukan orang berjualan dengan menawarkan barang dagangannya dengan beraneka ragam. Seperti penjual buah sering menyebutkan asal buah tersebut dan rasanya. Saat musim buah duku biasanya kita sering mendengarkan duku komring. Karena buku komring sudah terkenal dengan bentuknya yang putih, tipis, bersih dan manis seperti Bapak. Seperti Bapak. Enak aja seperti Bapak. Oke. Serta rasanya yang manis ya. Maka mereka langsung saja membelinya. Ternyata setelah sampai di rumah, duku komring tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Rasanya masam, bijinya besar, kulitnya banyak getah, ternyata bukan duku komring. Penjual biasanya suka mengurangi timbangan.
Sementara pembeli suka melebihkan timbangannya. Saat seorang membeli buah 1 kilogram buah, biasanya penjual akan memilih buah yang kecil untuk mengepaskan timbangannya. Sementara pembeli biasanya mengambil yang besar untuk mengepaskan timbangannya. Maka kebiasaan yang lain adalah mencicipi sebelum membeli. Hati-hatilah mencicipi buah saat kita mau membeli. Apalagi sudah mencicipi dan tidak membeli. Jadilah dukulah dimakan, beli tidak jadi. Harus dipastikan betul mencicipi itu betul-betul diberikan oleh penjual. Karena hal yang sepele justru membuat timbangan dosa kita semakin berat. Jadi anak-anak kalau misalnya beli duku, kalau kata penjualnya boleh dicicipi, baru dicicipi. Atau izin dulu dengan pembeli, boleh tak nyicip? Boleh, tapi kalau tak boleh, tak disuruh, jangan dilakukan ya, jangan mencicipi. Karena itu bisa jadi sesuatu yang haram yang dimakan. Walaupun begitu anak-anak jangan menyerah, teruslah belajar untuk menjadi pedagang ya. Jadi tetap berusaha menjadi seorang pedagang, karena pedagang dan usaha itu merupakan sunnah Rasul dan para sahabatnya. Pengusaha, investor, karena Rasulullah telah mengajarkan dan mencontohkan kepada kita kalau beliau pada masa mudanya sudah menjadi pedagang ekspor impor ya. Jadilah pedagang yang sukses, yang kaya, tapi jangan yang curang. Ingatlah orang-orang yang baik ya, orang-orang yang baik itu selalu mendapatkan tantangan, ejekan dan hinaan dari orang-orang pendusta agama, orang kafir, orang munafik, karena mereka tidak rela kalian berbuat baik. Anak-anak saat belajar biasanya ada saja teman yang ingin mengajak kalian bermain dan bercanda. Nah, hati-hatilah dengan mereka itu. Boleh jadi mereka ingin menyesatkan kalian. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Baik anak-anak sekalian, mungkin itu saja penjelasan kita pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan jangan lupa untuk menghafalkan surat Al-Mutaffifin ya, menghafalkan surat Al-Mutaffifin minimal ayat 1 sampai dengan ayat 10 untuk kemudian disetorkan kepada Bapak. Baik, sebelum video ini Bapak akhiri, Bapak akan membacakan terlebih dahulu ayat 1 sampai ayat 11, ayat 12 dari surat Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum. Wailun yawma idzin lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Sadaqallahul azim. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.